usia 18, jadi saya lebih banyak ngobrol dari 2 hari sebelum dia ulang tahun. Kita banyak ngobrol untuk apa yang Onyo sudah lakukan di 2 tahun terakhir. Terus di setiap ulang tahun, apa perubahan yang Onyo sudah lakukan, yang Onyo ingin lakukan dan yang tidak terwujud gitu. Jadi buat saya 18 tahun itu sudah besar ya. Jadi dia sudah harus lebih dewasa lagi, harus lebih tahu lagi. Ya walaupun kita udah dewasa sih, tetap dia kan, saya juga udah gede, tapi kalau di depan orang tua juga tetap anak gitu. Tapi ketika dia di luaran atau dia dimanapun ya, dia sudah anak yang berusia 18. Dan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia, apa yang menjadi keputusannya dia, terus apa yang bisa menjadi diskusi bareng keluarga dan tidak boleh berjarak, itu harus tetap dikuatkan ke dianya. Kalau 18 tahun teman-temannya, Bang Ruben kenal nggak sama teman-temannya yang diundang? Apa? Teman-teman yang diundang ke acara? Ada acara ulang tahun gitu. Bener Bukan nggak? acara. Itu memang pas lagi ada di kantor, pas jam 12-nya di situ. 18 tahun Ya, Onyo ya. atau mungkin dari awal Ya. yang pemalu segala macam, sekarang udah punya konser, udah punya album, seperti apa kabarnya? Ya perubahan yang Onyo kan semua teman-teman mengikuti perjalanannya lah gitu ya. Jadi kalau ya namanya orang tua kalau ngeliat anaknya ulang tahun ya pasti sedih, terus terharu, terus ngeliatin foto-foto dia yang kemarin gitu. Jadi nge-save lagi, disimpan lagi, ya pokoknya banyak cerita-cerita yang dulu-dulu yang bikin kita jadi terharu lah gitu. Kalau buat aku sih gitu, makanya memasuki dia di usia 18 tahun tuh aku sama Onyo tuh gini dong, Nyo, ini adalah usia yang memang benar-benar saat ayah usia 18 tahun, ayah sudah memberikan karya yang seperti ini gitu. Jadi Onyo harus tanggung jawab dengan karya yang lagi Onyo mau bawakan. Kadang-kadang kan gini, dia ada banyak yang dia pengen explore gitu, tapi dia selalu ragu gitu. Dia tuh ragu gitu. Jadi ayo tenang gitu. Padahal saya tuh selalu memberikan ayo Onyo. Jadi kalau dia lagi apapun pekerjaan, kalau bapaknya belum mengangguk tuh kayaknya hatinya kayak nggak tenang gitu. Jadi kalau ini ayo oke gitu. Jadi dingin. Saya memberikan dia kebebasan sebenarnya. Tapi kan kalau Onyo itu maunya kalau ayah oke, gue sebenarnya lebih oke gitu. Sama dia dibalik lagi sama Onyo gitu. Makanya kalau saya bilang gini, serah Onyo. Pokoknya Onyo mau apa dan bagaimana, Onyo harus diskusi sama ayah. Ayah nanti bisa kasih tahu. Ya ayah gimana maunya? Jangan nanya ayah lagi. Jadi kalau ngobrol sama Onyo itu bolak-balik karena dia kepinginnya pengen jadi, ya Onyo pengennya nurut apa yang ayah omongin. Onyo pengen jadi anak yang nurutin orang tua. Ya nggak gitu juga Nyo. Jadi maksudnya nurut itu adalah ya bukannya, jadi maksudnya dia nurut tuh apa yang kita ucapin dia selalu ikutin gitu. Enggak. Makanya kalau dia nyanyi, Onyo harus berani nih nyanyi ya, harus gini. Kalau bapaknya belum ngangguk, dia tuh kayak yang mana nih? Dia bingung sendiri gitu. Kan kerjaan bapaknya juga banyak nih. Jadi kalau udah urusan Onyo kita mesti pantang dulu tuh, diem dulu, jadi baru pede banget. Kita punya anak laki-laki dewasa nih, Ya. udah mulai ada kekhawatiran nggak sih kalau dapat teman baru segala macam? Ya, kalau kekhawatiran sejujurnya Mas, pasti semua orang tua saya temuin di acara saya ini ya, yang usianya belasan gitu, sama gitu. Mungkin saya yang terbilang muda, kan yang datang nih katakan yang usianya juga memang pernikahannya jauh lebih lama. Tapi kan saya dan Sarwenda ini bersama Onyo di saat Onyo sudah usianya belasan. Jadi dari tadinya punya anak cuma usia 4 tahun, tiba-tiba dapat anak yang usianya 14 tahun. Jadi kan belajarnya jumping tuh. Ya, jadi saya belajar dari setiap bintang tamu yang saya temuin. Jadi ya sama ternyata rasanya gitu. Cuman buat saya itu, saya kepingin di usia Onyo yang sekarang ini, saya harus menjadi teman dan sahabat untuk dia, sehingga saya tidak mau dia
lebih nyaman cerita dengan orang lain dibanding sama orang tuanya. Tapi Bang ini Ya. kesulitan nggak sih untuk menjalin apa ya komunikasi pribadi gitu loh sama bapak dan anak gitu, karena bukan Ya. tanggung gitu. Kalau Onyo itu justru kalau saya enggak, tapi saya kesulitan ketika saya mau gue temu ini siapa nih ya, misalnya dia lagi syuting nih, yuk berteman situ, berteman. Jadi kita yang kayak Dorong. ngedorong dia gitu, tapi dia punya rasa ya nggak percaya diri. Apa yang buat rasa dia nggak percaya diri? Nah ini, jadi bukan bahas lagi, tapi ya dampak bullying yang dia dapat akhirnya membuat dia jadi insecure ke lingkungan manapun. Jadi dia kepingin berteman dengan itu, gitu. Tapi dia takutnya nanti dia pasti dibully lagi. Pasti orang itu nanti, maksudnya orang yang dia temenin tuh jadi ikutan dibully, jadi ikut dikatain. Jadi dia tuh punya rasa insecure yang di situ, gitu. Makanya saya dan Sarwenda ya itu jadi PR-nya perlahan ya, membangkitkan kepercayaan diri itu lu nggak bisa beli dalam bentuk sasetan, nggak lu bisa beli dalam bentuk ya konsultasi ya sudah, tapi kan yang paling benar itu ya bonding dari orang tuanya ke anaknya, memberikan kepercayaan diri sama dia untuk ini oke nyong, ini gini nyong, ini. Jadi harus menempatkan diri menjadi orang tua dan menjadi sahabat untuk dia. Karena kita gondok juga nih ya, dengerin cerita yang misalnya, duh, gak gitu ya, gak gitu, tapi kita so asik gitu ya. Dan itu yang saya bilang, ini lagi pelajaran baru di tahun memasuki 18 tahun gitu. Makanya dari kemarin-kemarin tuh Onyo malah gak tahu ya reaksinya dia nanti. Ya sore memang ada acara kan sama Onyo, tapi dia tuh udah pesan-pesan banget gak mau ada rame-rame, dia nggak mau ada ini, nggak mau ini. Tapi kan kita mah kan namanya orang tua, selagi ini kan kepengennya mah kan seru aja ya. Nanti lu kalau udah saatnya kayak kita nih udah kayak gini, dari maunya lihat laut dia bengong gunung ya kan, udah lu zaman muda ayo lo gitu ya. Jadi kita yang ngajakin gitu, kayak kemarin aku justru kemana nih ya, gua mana udah kalau ke tempat dugem gue ngantuk, kemana ya gue kayak nggak mungkin. Kata Wenda, iya kita memang harus, ya maksudnya memperkenalkan ke dia tentang ini loh, ini dunianya, ini. Pas kemarin aku dapat undangan dari TV ke acaranya Nasar, ya kan? Jadi gue tuh baru sadar ketika 3 menit mau mulai acara. Gue diem aja kan, teman gue pada joget, gue diem kan. Ya lu di tempat dance floor lu diem kan, jadi kayak lu yang kaku sendiri kan. Aduh, gue gimana? Kenapa gue nggak bawa si Onyo ya? Onyo kan rumah deket kan, dia langsung udah pakai topi, pakai ini, datang ke sini. Ya dia ngeliatin gitu. Jadi baru saya di situ jelasin, ada kehidupan lain Onyo, dimana ini mereka ini fun, seru, enjoy. Jadi saya kasih tahu hal-hal yang boleh dan yang tidak. Jadi tidak semuanya kan ya, misalnya gini, dia kalau ngeliat orang ngerokok gitu, maaf ya, otot ya, dia gini. Jadi saya selalu bilang ke dia, ya lo mau ke lingkungan manapun, ya akan ketemu yang kayak gitu kan. Jadi nih, gue yang ngajarin sini, dah diam, lo liatin. Ya teman-teman yang paling kaget, Onyo, Onyo, dia nggak apa-apa kan ada bapaknya, jadi diam aja di situ. Jadi dia sambil liatin, sambil ini, baru pulang dari situ saya jelasin lagi dalam mobil. Itu Uncle Nasar itu bekerja, Uncle Fadil itu bekerja di sana, bla 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 bla, saya jelasin. Dan mereka begini. Dan di sana mereka membeli tiket untuk itu. Jadi bagaimana kita harus profesional, kita harus ini. Jadi Onyo itu harus membuktikan ya ada saatnya kita fun, ada saatnya kita profesional, ada saatnya kita juga di tempat fun juga bisa ketemu sama ruang lingkup teman-teman gitu. Ayah ketemu teman ayah, dia kan kaget, maksudnya biasanya dia ngeliat teman-teman saya kan yang datang ke rumah itu lagi, yang di situ lewat nyapa, dia jadi kayak kaget, ternyata bapaknya punya teman banyak gitu. Jadi ya
nggak semua temen yang kita kenal tuh kita bawa ke rumah semuanya. Ya tiba-tiba ntar ketemu di bandara, ketemu di mana gitu. Jadi kasih perumpamaan itu kan wajar karena pertemuan saya sama Onyo itu kan bukan puluhan tahun. Jadi tapi Onyo usianya terus bertambah, ya Onyo harus punya sisi pendewasaan dari sisi dia lingkungan gitu. Apalagi di usia dia yang sekarang kan dia udah banyak dapet tawaran untuk nyanyi di kafe, tapi belum pernah nginjek secara sengaja di situ gitu. Makanya kayak acara ulang tahunnya saya sengaja bikin di tempat begitu biar dia terbiasa. Ini jangan sampai lu lihat ada orang makan, kan di rumah saya kalau ada orang makan tuh ya lu nggak boleh setel musik, harus fokus, harus ini. Jangan sampai nanti ada di kafe kan ada meja makan, ada yang makan, ada yang musik, kan tiba-tiba dia ngasih ekspresi nggak nyaman kan, berabe kan gitu. Jadi saya harus menjelaskan itu perlahan ke dia untuk ini, tapi ya secara langsung pas di acara ulang tahunnya dia ninyo, jadi dia akan melihat secara langsung pelajaran yang dikasih tahu. Mungkin Gitu sih. soal karir sendiri, mungkin setelah kemarin punya konser, tahun ini mungkin punya rencana Planning apa? Onyo karir banyak. belum, masih lagu aja, masih lagu, recycle lagu baru lagi itu, tapi ini recycle. Dan usianya Onyo itu ya memang saya harus tanya ke dianya gitu. Kemarin kan lagu yang apa sih kemarin aku yang salah itu tuh, dia tuh, nah dia takut terbakar melo, jadi dia bilang boleh nggak kalau Onyo lagu yang berikutnya lagu yang fun dulu, lagu yang ini dulu ya, kita ngikutin moodnya dia kan gitu. Jadi kalau lagu-lagunya dia mah sampai akhir tahun mah melo semua sebenarnya. Jadi karena dia udah tahu susunan lagunya, jadi dia kayaknya di lagu yang ini dia nggak mau sampai dia orang taunya cuman dia bisa nyanyi lagu melo gitu. Padahal kan dia suka ngedance, suka ini. Jangan sampai orang nggak tahu dia tuh bisa ngedance gitu. Udah siapkan berarti? Udah recording, tinggal brainstorm video klip dan yang lainnya. Boleh dibocorin mungkin lagunya siapa? Ya lagunya fenomenal lah waktu di eranya lu semua muda dulu ya. Kamu sendiri yang garap video klipnya? Iya, Oh siap. nggak ada budget. Kita Kok izin rumah akan pindah rumah sudah tahun ini? tahun depan, Oh tahun depan sudah. ya itu pun gara-gara anak-anak berubah furnitur terus, ini terus. Gitu. Minta request apa sih Iko? Ganti cat, bongkar lagi cat. Pokoknya bakal diajak ke acara-acara buka nanti, akan sedikit lagi mulai Ramadan. Ya, Akan di acara bukber. kalau diminta pasti, kalau enggak mang saya mah nggak nyodorin nggak mau. Siap. Makasih Koben. Sehat-sehat.